Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pemandangan di depannya membuat mata Ouyang Hongguang membulat tiba-tiba. Api biru meresap, dan beberapa pola pil tiba-tiba muncul di pil Tianlong Feisheng. Dalam waktu singkat, aura menakutkan menyapu rumah keluarga Ouyang dan mengguncang dunia. Pada akhirnya, cahaya pelangi 7 warna 9 pil bersinar, dan jatuh ke tangan Qin Chen. "Tuan Ouyang Hongguang, silakan lihat," ucap Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen menyerahkan pil naga langit Feisheng kepada Ouyang Hongguang. Jantung Ouyang Hongguang berdetak kencang, dan dia dengan hati-hati mencium pil itu. Saat berikutnya, matanya lurus, tubuhnya bergetar, dan 2 garis air mata jatuh dari sudut matanya. Ternyata ini adalah The Heavenly Dragon Ascending Pill dengan pola 7 Colored. Inilah yang dia impikan untuk disempurnakan selama beberapa dekade, tetapi sekarang, itu telah berhasil disempurnakan dengan mudah oleh seorang remaja. Kontras semacam ini sangat mengejutkan hatinya. Qin Chen berkata, "Sayangnya, Tuan Ouyang Hongguang memiliki beberapa masalah dengan bahan ramuan yang Anda pilih. Jika tidak, itu akan bisa disempurnakan menjadi pil terbang naga langit 9 warna." Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. "Apa? Pil terbang naga langit 9 warna?" Ucap Ouyang Hongguang bergidik. Pil Tianlong Feisheng 7 warna saja telah sulit baginya untuk disempurnakan selama beberapa dekade. Apalagi pil Tianlong Feisheng 9 warna, itu adalah yang terbaik dalam legenda. Bahkan Kaisar Pengobatan Puncak peringkat ke-9 mungkin tidak dapat memperbaikinya, tetapi anak ini, dia bahkan mengatakan bahwa dia dapat memurnikan pil 9 warna. Saudara Chen memang pantas menjadi keturunan Po Chen Wu Huang, saya sangat kagum. Ucap Ouyang Hongguang memberi hormat dan menatap Qin Chen. Sambil berlutut dia berkata, "Guru." "Tuan Ouyang Hongguang, jangan begitu." Ucap Qin Chen buru-buru membantu Ouyang Hongguang berdiri. Jika Ouyang Hongguang benar-benar berlutut padanya, itu akan terlihat lucu. Bagaimanapun, dia dan Ouyang Zengqi bahkan Ouyang Nana, juga memiliki hubungan yang baik. Tentu saja, yang paling penting adalah Ouyang Hongguang telah membantu Zisun dan yang lainnya di saat krisis. Qin Chen secara alami tidak akan melupakan persahabatan ini. Ouyang Hongguang berkata, "Shao Chen datang ke sini dengan tujuan menyatukan Paviliun Pil dan menargetkan istana berkabutkan. Sebenarnya, Paviliun Pil saya telah membahas ini belum lama ini, tetapi itu masih belum diselesaikan." Ucap Ouyang Hongguang berbicara dengan Qin Chen dengan senyum masam. Dia secara alami bisa menebak tujuan kedatangan Qin Chen. Qin Chen tersenyum sedikit dan menjawab, "Tuan Ouyang Hongguang, ini memang salah satu tujuan Ben Shao, tapi Ouyang Hongguang tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ben Shao punya cara sendiri. Ben Shao punya tujuan lain datang ke rumah Ouyang. Itu mengenai beberapa murid Paviliun Chen di saya. Saya mendengar bahwa mereka berada di bawah perlindungan keluarga Ouyang. Ben Shao ingin melihat mereka sekarang." Ucap Qin Chen berkata dengan lugas. "Jika itu masalahnya, itu mudah." Jawab Ouyang Hongguang tertawa, dan langsung memberikan perintah kepada para murid keluarga untuk mengundang Zisun dan yang lainnya. Setelah itu, Ouyang Hongguang banyak bertanya kepada Qin Chen tentang Tanah Suci Darah dan Istana Berkabut. Setelah mengkonfirmasi konspirasi Istana Berkabut dari mulut Qin Chen, Ouyang Hongguang secara alami sangat marah. Sejak melihat pencapaian alkimia Qin Chen, Ouyang Hongguang tidak lagi meragukan fakta bahwa Qin Chen adalah murid Kaisar Po Chen Wu, karena di dunia ini, siapapun dapat memalsukan identitas orang lain, tetapi pencapaian alkimia tidak dapat dipalsukan. Dengan pencapaian alkimia yang diungkapkan Qin Chen sebelumnya, Ouyang Hongguang tidak bisa memikirkan siapapun selain Kaisar Po Chen yang bisa menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Di tempat pelatihan murid inti Paviliun Pil saat ini, Putri Zisun, Zhao Lingshan,
Lin Tian, Zhang Ying, dan Yuan Feng. Di bawah pengaruh buah aturan, mereka telah menerobos ranah Kaisar Wudi. Peristiwa agung seperti itu mengejutkan penguasa paviliun dan kelimanya secara alami diangkat menjadi penatua dan paviliun. Namun, setelah seseorang diberikan posisi sebagai penatua, biasanya mereka sering dikirim ke cabang Dange di daratan untuk duduk di sana. Akan tetapi, posisi Zixun dan lainnya cukup istimewa. Karena beberapa alasan khusus dan perhatian dari Pil Pavilion Master, kelimanya masih tetap tinggal di markas Pil City dan berlatih di sana. Setelah pesan itu disampaikan, nenek moyang Ouyang Hongguang sebenarnya menyuruh mereka berlima pergi menemuinya bersama-sama. Ini mencurigakan, mungkinkah terjadi sesuatu? Gumam mereka dalam hati. Putri Zixun, apakah Anda tahu apa yang dikatakan leluhur kepada kami di masa lalu? Ucap Lin Tian mengerutkan kening. Sekarang daratan dalam kekacauan, jika sesuatu terjadi, itu mungkin bukan hal yang baik. Saya tidak tahu, ini akan jelas ketika kita pergi menemui beliau, dan jangan panggil saya seorang putri di masa depan. Di sini, saya bukan seorang putri. Jawab Zixun tersenyum pahit. Dia adalah putri kerajaan Qi besar, tetapi di Wuyu ini, siapa yang akan mengenalinya sebagai putri kecil dari 5 kerajaan? Ah, aku sudah terbiasa. Di mataku, kamu adalah sang putri. Sela Zhang Ying menyeringai dan tersenyum pada Zhao Lingshan di sampingnya. Di sudut lain tempat latihan, 2 murid tingkat Wu Huang melihat kelima orang itu pergi dan segera berdiri. Seseorang mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa mereka berlima pergi bersama? Aku tidak tahu apa situasinya, kamu diam-diam mengikuti, dan aku akan memberitahu Tuan terlebih dahulu." Setelah berkomunikasi dengan suara rendah, keduanya buru-buru berpisah. Lin Tian dan 5 orang lainnya segera tiba di rumah keluarga Ouyang. Begitu mereka memasuki mansion, mereka bertemu dengan Master Ouyang Zengqi yang sedang menunggu di pintu. "Tuan Ouyang Zengqi, saya tidak tahu mengapa leluhur memanggil kami." Lin Tian segera bertanya. Ouyang Zengqi juga baru saja menerima pesan itu. Dia tersenyum masam, dan berkata, "Orang tua ini juga tidak tahu. Orang tua ini baru saja menerima berita itu. Saya menunggu kalian di sini. Leluhur sekarang ada di ruang pemurnian." Ucap Ouyang Zengqi. Di bawah kepemimpinannya, kelompok itu berjalan menuju kedalaman mansion. Suara Ouyang Zengqi berdering di luar pintu. "Leluhur, Lin Tian dan yang lainnya ada di sini." Mendengar itu, Qin Chen berdiri tiba-tiba. Ouyang Hongguang melihat kegembiraan di wajah Qin Chen. Dia tersenyum sedikit, dan berkata, "Bawa mereka masuk." Pintu ruang pemurnian tiba-tiba terbuka, dan Ouyang Zengqi masuk bersama Lin Tian dan 5 orang lainnya. Tanpa sadar dia berkata dengan hormat, "Leluhur tua, saya tidak tahu untuk apa leluhur." Sebelum katanya selesai, mata Ouyang Zengqi tiba-tiba membulat, menatap Qin Chen dengan linglung, dan berkata, "Kamu." Zixun dan lainnya juga melihat Qin Chen. Mereka semua terpana di tempat, tubuh mereka sedikit gemetar, dan air mata tiba-tiba muncul di mata mereka. Qin Chen berkata, "Semuanya, aku telah kembali." Ucap Qin Chen tersenyum dan menatap semua orang. Sao Chen, Zhang Ying bergegas, dan langsung meninju Qin Chen. Saat pukulan ini jatuh, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Kemudian Zhang Ying tiba-tiba memeluk Qin Chen, dan berteriak, "Sial, kamu akhirnya kembali." Qin Chen buru-buru mendorong Zhang Ying menjauh, karena 2 pria dewasa yang saling berpelukan, itu cukup menjijikkan. Zhang Ying berteriak sangat bersemangat, "Sao Chen, Sao Chen." Lin Tian dan Yuan Feng juga melangkah maju dengan penuh semangat, suara mereka bergetar. Di wajah Zixun dan Zhao Lingshan, air mata mereka mengalir tanpa henti, dan tersedak diam-diam. Keduanya menatap Qin Chen diam-diam, dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam keheningan ini, ada ledakan emosi yang tak terkendali. Qin Chen berkata, "Maaf, aku kembali terlambat dan membuat semua orang menderita."
Mereka telah mendengar semua yang dialami Qin Chen. Saat mereka berlatih di Paviliun Pil, Qin Chen berjuang hidup dan mati di dunia luar, menyebabkan rasa bersalah yang kuat di hati mereka. Chen kecil, kamu datang ke sini kali ini, apakah itu untuk menyatukan dan Paviliun? Ucap Ouyang Zhengqi bertanya-tanya. Qin Chen mengangguk. Jangan khawatir, karena saya di sini, saya tentu saja yakin, tetapi saya masih membutuhkan bantuan Tuan Ouyang Hongguang. Qin Chen tersenyum dan menatap Ouyang Hongguang. Aku tidak tahu apa yang perlu saya lakukan untuk Chen muda. Ucap Ouyang Hongguang mengangguk secara alami. Sangat mudah untuk membantu, tetapi apa yang dia tidak mengerti adalah metode apa yang bisa digunakan Qin Chen untuk membuat Master Pavilion menyetujui untuk bergabung dengan Tanah Suci. Saya ingin Guru Ouyang Hongguang membawa saya ke Aula Api Surgawi. Kata Qin Chen. Apa? Aula Api Surgawi? Ucap Ouyang Hongguang terkejut. Ini bukan tugas yang mudah. Istana Api Surgawi adalah tempat paling sentral di Pagoda Pil, di mana harta api yang diperoleh oleh Paviliun Pil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan, dan dunia api yang sangat berbahaya telah terbentuk. Di sini, para alkemis dapat meningkatkan tingkat budidaya api mereka, dan bahkan dapat dikenali oleh beberapa api yang menantang surga dan diwariskan. Dalam keadaan normal, hanya jenius yang paling menantang surga di Paviliun Pil yang bisa memasukinya, melakukan penilaian, dan mendapatkan warisan. Tempat-tempat ini adalah harta inti dari dan Paviliun. Bahkan jika Ouyang Hongguang sendiri memasukinya, dia perlu menyatakan kepada Master Paviliun. Tidak mungkin bagi Qin Chen untuk memasukkannya sebagai orang luar. Apa kamu yakin? Tanya Ouyang Hongguang berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia dengan gegabah membawa Qin Chen ke dalamnya, dan dari sudut pandang pribadinya, itu sama saja dengan mengkhianati Paviliun dan meskipun dia percaya Qin Chen, begitu Master Paviliun menyalahkannya, dia akan menjadi pengkhianat Paviliun dan kehilangan identitas sebagai wakil. Jangan khawatir, saya melakukan ini, tentu saja ada makna yang dalam, kata Qin Chen. Tapi aku sendirian, aku khawatir aku tidak memiliki kemampuan untuk membawamu ke Istana Api Surgawi. Memasuki kuil api surgawi tidaklah mudah. Anda perlu memverifikasi token. Tanpa tanda itu, bahkan jika saya adalah wakil Master Paviliun. Ucap Ouyang Hongguang. Tuan Ouyang Hongguang, Anda hanya perlu membawa saya ke pintu masuk Aula Api Surgawi. Saya pikir, Tuan Ouyang Hongguang seharusnya baik-baik saja bukan? Tanya Qin Chen. Ouyang Nanaku adalah orang suci dari Paviliun dan dia memenuhi syarat untuk memasuki Istana Api Surgawi. Saya dapat membiarkan Anda mendekati Istana Api Surgawi dengan alasan membuat pencerahan Ouyang Nana. Kapan Anda harus masuk? Kata Ouyang Hongguang. Lebih cepat lebih baik, tapi 3 hari ke depan, saya akan mengunjungi rumah Situ Zhen dan Kaisar Ji Jing terlebih dahulu. Kata Qin Chen. Saudara Qin, mengapa kamu begitu percaya diri? Ucap Ouyang Hongguang dan yang lainnya tidak mengerti kepercayaan diri Qin Chen. Qin Chen berkata dengan ringan, karena Master Paviliun Pil saat ini adalah Mo Yuanbai. Apakah ada hubungan antara keduanya? Gumam Ouyang Hongguang dan yang lainnya tercengang. Tentu saja ada hubungannya, jawab Qin Chen menghela nafas ringan, jejak nostalgia muncul di matanya, seolah-olah dia tenggelam dalam beberapa kenangan. Mo Yuanbai, Master Paviliun saat ini adalah dewa alkemis top di daratan, dia adalah kaisar obat puncak. Dia sangat misterius. Sejak menjabat sebagai penerus dan Paviliun lebih dari 200 tahun yang lalu, ia telah hidup dengan cara yang sederhana, jarang berpartisipasi dalam pengelolaan dan Paviliun, dan hanya sedikit orang yang tahu bagaimana tingkat kultivasinya saat ini.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.